memahami pemahaman. Oke, kita boleh mulai, boleh ya. Nah, Ustazah tolong jelaskan cara berbuka puasa yang benar. Jadi, berbuka puasa itu kita pasang doa dulu. Aku mulai boleh ya? Aku mulai boleh ya? Doanya adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Nah, setelah itu kita minum madu lalu makan kurma. Sunnahnya seperti itu. Lalu kemudian angkat tangannya lalu berdoa. Doanya ini, Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka. Lalu kemudian barulah teman-teman makan makanan besar ya. Nah, seperti itu caranya ya. Ustazah, awal datang bulan pertengahan, tapi sekarang flek hitam, apakah lanjut puasa? Kalau kemarin tidak sampai 15 hari haidnya masih tetap lanjut batalnya ya. Intinya secara akumulatif di bulan yang sama sebelum 15 hari masih itu merupakan bagian dari haid. Zah, orang PLN ke rumah cek listrik tapi sepatunya kotor dan tanahnya ngomel-ngomel, gimana itu Zah, dosa enggak? Enggak usah ngomel hal-hal kayak gitu. Mau di ngomelin atau tidak tetap harus bersihin aja tanpa ngomel. Nah, kalau aku sih pada hal-hal teknis seperti itu biasanya aku gak bakal ngomel guys, karena barang tuh udah kotor, dia udah terlanjur masuk, aku ngomel nyakitin hatinya, bersih dengan sendiri juga gak bisa, iya kan? Nah, kecuali sebelum dia masuk kita boleh ingatkan, bang sepatunya di luar. Tapi kalau udah masuk gak usah ngomel lagi, kan mau ngomel atau enggak kita tetap harus membersihkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu gak usah ngomel ya, nanti teman-teman adrenalinnya gak stabil, ujung-ujungnya jadi stres, ujung-ujungnya nanti jadi nggak tenang. Nah, kecuali kalau dia belum masuk, bang sepatunya di luar. Kalau dia udah masuk, dia ternyata kotor, nggak usah ngomel. Mau ngomel atau enggak kan nggak ada solusinya. Jadi ngomel itu boleh kalau ada tujuan ya. Kalau nggak ada tujuannya nggak usah, capek kita ya kan. Itulah membedakan kita bijaksana atau tidak. Kita tahu kapan saat harus ngomel, kapan saat harus mengalah ya. Kayak gitu ya Ustazah. Kayak gitu ya. Oke, Mbak Reka ini semuanya haid nih Mbak. 7, 8, 9 itu semuanya haid itu. Nggak ada itu haidnya terputus. Itu semuanya haid ya Mbak. Oke ya Ustazah, puasa lihat makan keluar air liur tidak batal. Puasa lihat makan keluar air liur itu tidak batal ya. Coba dengerin nih haidnya Mbak Reka ini gimana nih. Datang bulan hari ke-7, 8, bersih ke-9, ada lagi 7 dan 8. Gimana ini? 7, 8, 9 itu semuanya haid itu Mbak. Ada lagi 7 dan 8. 7 dan 8 kapan? Datang bulan haid hari ke-7 dan ke-8 bersih. Kok ngomongnya dari hari ke-7? Kenapa nggak hari ke-1 sampai hari ke-8? Coba yang benar ya. Tulisannya ya, kok langsung ke-7. Datang haid hari ke-7. Oke ya. Kok hari ke-7 sampai hari ke-8 sih? Nggak dihitung dari hari ke-1 Mbak. Ustazah, kalau sholat kodo orang yang sudah meninggal apakah dikodoin? Orang yang sudah meninggal Mbak boleh fidyahkan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sholat maghrib terlambat, buru-buru Zah, itulah salah pertanyaannya, gimana mau dijawab ha? Oke ya, coba pelan-pelan aja. Zah, kalau sholat maghrib terlambat kita 20 menitan dari azan karena kita makan dulu, apakah kita lalai? Kalau dalam kondisi berbuka tidak lalai, hanya saja makanya saya sampaikan setelah makan madu, makan kurma, setelah itu doa, kalau bisa sholat baru makan, kalau mau yang terbaik. Oke ya gitu ya, pertanyaannya ditulis yang benar ya Ustazah. Oke gitu ya, siap ya, minum madu ya. Oke Ustazah, haid 4 hari sekarang keluar cairan kental putih, kapan haidnya terakhir 4 harinya itu? Kalau kental putih, kalau dia keputihan nggak masalah, yang penting jangan flek. Kalau flek ya itu berarti haid ya Ustazah. Oke sebentar ya. Oke Ustazah, uang tabungan dari tahun kemarin uangnya itu juga tambah penghasilan tahun ini, dizakatkan juga.
tabungan itu mesti setara dengan 85 gram emas baru dizakatkan. Kalau tidak setara dengan 85 gram emas tidak wajib zakat ya. Ustazah, apakah sholat berjemaah imam dan perempuan dan makmum perempuan safnya sejajar? Boleh sejajar, boleh di belakang imam, boleh di samping kanan imam. Tentang shaf perempuan dan perempuan, tentang shaf perempuan dan laki-laki, itu ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, jadi nggak usah dipusingkan. Ada yang mengatakan ini imam sejajar dengan makmum ke kanan, ada yang mengatakan ini imam di belakang sedikit makmum ke kanan, perempuan dengan perempuan, ada yang mengatakan di belakang, ada yang mengatakan begini ya, di belakang banget tapi ke kanan. Itu nggak usah pusing karena itu ikhtilaful ulama ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke. Ustazah, mau tanya taraweh 11 rakaat sama witir 8, 9, 10. Niatnya witir ke 11 lagi apa tidak? Tidak, 8-nya itu taraweh ya, 2 sampai 8 itu taraweh, 8 rakaat taraweh. Lalu kemudian 9, 10, 11-nya witir. Jadi 8 rakaat witir, 3 rakaat taraweh ya. 8 rakaat witir, 3 rakaat taraweh ya. Ustazah, gimana kalau terawih di masjid tapi nggak ada pembatas kainnya? Nah itu nggak boleh, dia mesti ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Coba ada rezeki teman-teman beliin atau kumpulin orang untuk beliin hijab, itu amal jariah kok. Ustazah, zakat fitrah diberikan pada adik yang tinggalnya serumah bisa nggak? Bisa. Zakat fitrah ya 8 taraweh 3 witir ya. Zakat fitrah boleh ke adik selagi, karena adik itu bukan tanggung jawab kita ya. Oke, Ustazah, taraweh di masjid berpindah-pindah, maksudnya berpindah-pindah apanya? Ya hari ini mbak di masjid ini, besok di masjid ini gitu, pindah boleh, nggak masalah. Ustazah, taraweh 4-4-3, sebenarnya 4-4-3 nggak masalah, tetapi kalau 4-4-3 bagusnya sih 2-2-2-2, karena qiyamul lail matna, sholat malam itu 2-2 ya, sholat malam itu 2-2 ya. Jadi kalau bisa sih 2-2-2-2, karena kalau langsung 4 itu nanti teman-teman salah, nanti rokaatnya juga rawan salah loh kalau 4. Kemudian dia nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, jadi rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Kalau berenang lagi puasa batal nggak? Udah pasti batal ya. Sholat sunnah oke. Bacaan taraweh sendiri apa saja ayatnya? Kalau teman-teman mau taraweh di rumah sendiri, bacaannya bebas aja. Mau baca kul pun sampai teman-teman ke liang lahat pun boleh, nggak ada masalah. Apapun ayat pendeknya bebas ya. Oke, tolong kasih solusi mertua suka pinjam uang tapi nggak dibayar. Solusinya jangan pinjamkan lagi di masa yang akan datang. Kita minjamkan orang jangan sampai karena takut nggak enak tapi kita minjam karena benar-benar pengen minjamin. Kedepannya tidak usah dipinjamkan lagi, karena minjamkan uang kepada orang juga tidak wajib kok. Oke. Ustazah, oke ya. Seorang janda punya anak yatim, wajib nggak zakat fitrah? Zakat fitrah itu wajib. Jangankan janda, anak yang baru lahir aja wajib berzakat ya. Ustazah, kalau batuk ada darah sedikit batal nggak? Tidak. Ya, batuk berdarah, gigi berdarah, gusi berdarah, air liur, dahak, sisa makanan, menelan, itu semua saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa karena tidak bisa menghilangkan dahaga. Ustazah, kalau kita meludah waktu sholat makruh ya teman-teman. Ustazah, haid lebih dari 14 hari apa boleh puasa setelahnya? Hari ke-15 boleh puasa, hari ke-15 mandi, hari ke-16 wajib puasa, wajib sholat. Bukan boleh puasa tapi wajib puasa, wajib sholat. Karena haid batasnya cuma 15 hari menurut madhab Syafi'i. Jadi hari ke-16 wajib puasa, wajib sholat ya.
Oke, Ustazah, temanku dilarang puasa oleh dokter. Apakah nanti wajib menggantinya? Ada dalil wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit, maka gantilah di hari lain. Akmal nanti bilang sama temannya, silahkan tidak berpuasa, tapi gantilah puasa setelah Ramadan di hari lain. Kalau sikat gigi membatalkan puasa enggak? Ambil darah dicek lab tidak batal puasa. Tapi kalau sikat gigi batal enggak? Bisa jadi batal, bisa jadi tidak. Batal kalau ketelan, enggak batal kalau tidak ketelan. Saranku jangan sikat gigi di siang hari. Teman-teman ini banyak gaya aja, hari-hari biasa pun enggak ada sikat gigi siang kok kan. Nah makanya selama Ramadan sikat gigilah sebelum azan subuh, habis sahur, dan kemudian sikat gigi lagi setelah maghrib menjelang taraweh. Gigi saat puasa batal nggak? Biasanya siang-siang nggak ada pun sikat gigi, banyak kali pun gayanya. Biasanya teman-teman mandinya kapan? Malam juga kan? Gaya kali. Pokoknya guys, sikat gigi itu tidak batal puasa kecuali dia ketelan ya kan. Kalau ketelan ya batal, ketelan odolnya. Kalau nggak ketelan nggak batal. Banyak kali pun gayanya. Oke ya guys, kumur-kumur saat puasa batal nggak ya? Kumur-kumur saat puasa batal nggak? Kalau ketelan batal. Oke ya, suntik KB tidak batal karena suntik KB itu hanya sampai ke intramuskuler dalam jaringan otot ya. Oke, libur mandi siang. Keramas batal nggak? Orang keramas ya sekali 2 abad kok. Enggak sih, bukan teman-teman sih, si bom si kucingku itu. Oke ya, Ustazah, uang tabungannya setara 85 gram emas, sudah bayar zakat. Selagi di atas 85 gram keluarkan zakat ya. Ustazah, saya janda ikut anak, apa wajib zakat fitrah? Mau janda, mau jomblo, mau duda, mau janda lovers, mau duda lovers, mau jombloan jomblowati. Kalau yang namanya zakat fitrah ya wajib semua makhluk yang bernyawa mbak. Anak bayi yang baru lahir sebelum khotib naik mimbar pun wajib zakat, apalagi udah janda. Jadi kan saya nggak mampu Ustazah karena saya janda miskin misalnya. Nanti janda itu akan diberikan zakat, dia akan menjadi mustahik, dia akan diberikan zakat. Nanti uang zakat itu juga dia bisa jadikan sebagai zakat lagi ya mbak. Ustazah, tambal gigi saat puasa pasti batal. Karena kalau kita tambal gigi itu kan kita nanti selalu akan membersihkannya dengan betadine kumur, lizerin semuanya kan. Ustazah, kakak saya disabilitas, bagaimana kalau saya bayarkan zakatnya? Silahkan, nggak ada masalah ya mbak. Ustazah, oke, emang nggak apa-apa BAB di bulan Ramadan? BAB di bulan Ramadan ya nggak apa-apalah. Terus selama ini lu BAB gimana Pak Akmal? Ya, coba tanyain ke Mbak Najwa, BAB-nya gimana? BAB di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Lah sekarang yang aku tanya selama ini BAB-nya gimana cuy? Ya, oke gitu ya guys. Oke, ya betul banget zakat fitrah itu wajib. Hai Pak Akmal, coba tanya tuh sama Mbak Soleha, gimana cara dia BAB? Tunjukkan sama dia ya. Ngobrol lah kalian di belakang di DM itu. Sabar Ustazah, aku bercanda aja, nggak masalah kok. Aku tahu juga teman-teman bercanda. Tapi kalau Pak Akmal nggak tahu, aku jangan-jangan udah 7 hari dia nggak BAB itu. Oke ya. Ya, salam kenal semuanya ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tahu layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya guys. Oke ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, bayar zakat sama adik kandung boleh. Adik kandung boleh karena adik kandung itu dia bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Oke ya, siap. Adik kandung boleh zakat ya. Ustazah, sholat tarawih 443 boleh aja, tapi afdolnya 2222 ya. Ustazah, lagi ngorek kuping batal nggak? Kalau ngorek kuping batal kalau sambil makan coklat. Kalau korek doang tidak batal ya.
Ustazah, oke, apakah sujud sawi berlaku pada sholat sunnah? Sama ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Asap sampah kena baju, bolehkah dibawa sholat? Boleh, karena asap itu tidak najis ya. Ustazah, kalau cek lab puasa batal nggak? Tentu tidak ya. Ustazah, smoothing atau lurusin rambut tidak boleh. Ya, kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai eyeliner, maskara? Karena bisa dihapus. Kenapa tidak boleh rebonding, smoothing, sulam alis, sulam bibir, tanam benang, kemudian extension, elas? Karena itu lama bisa kembali seperti semula. Statusnya syubhat bahkan haram. Jangan lakukan. Yang boleh itu kalau dia bisa dihapus, seperti softland, kan bisa dikeluarkan lagi, bisa dicabut lagi, itu boleh ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga teman-teman sehat selalu. KB nggak apa-apa mbak. Suntik KB itu dia cuma sampai ke dalam intramuskuler, dalam otot. Jadi KB tidak batal puasa Mbak Ririn. Ustazah, apakah sudah Ustazah? Oke, sebentar ya. Zakat fitrah kepada anak sah nggak? Tidak boleh. Kepada nenek tidak. Ya, coba zakat kepada yang horizontal bukan vertikal ya. Oke, Ustazah, kalau anak laki-laki mandiin ibunya yang sakit mental, kalau tidak ada pilihan lain boleh ya Mbak, nggak ada masalah ya Mbak. Oke, gitu ya. Oke, aman ya. Sikat gigi baiknya sebelum atau setelah sahur. Sahur dulu baru sikat gigi ya Mbak. Karena kan kita makan dulu baru sikat gigi. Gigi ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Ustazah, puasa Daud gimana? Nanti pas puasa Syawal. Bagi teman-teman yang puasa Daud ya, maka teman-teman itu bagi teman-teman yang puasa Daud, maka nanti tanggal 2 Syawal udah boleh memulai puasa Daud. Boleh memulai puasa Daudnya. Oke. Udah boleh memulai puasa Daudnya ya. Jadi tidak usah puasa Syawal, puasa Daud saja ya. Ustazah, apakah antara sholat fardu dan rawatib boleh ngobrol sebentar? Boleh, nggak masalah kok. Ustazah, sikat gigi di siang hari pas lagi puasa batal nggak? Kalau ketelan batal, kalau nggak ketelan nggak batal ya. Ustazah, apakah marah membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Tidak, teman-teman coba dengerin aku. Menelan air liur, kemudian menelan sisa makanan, menelan darah gusi, ya menelan dahak, kemudian marah, berdusta, ngomongin orang, kemudian menangis ya, kemudian bergosip, bergibah ya, di dalam puasa itu semua tidak membatalkan puasa sama sekali ya. Hanya saja bergosip, marah itu semuanya berdosa. Nanti ya tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Oke. Ustazah, bolehkah anak membayarkan zakat untuk orang tuanya padahal orang tuanya masih mampu? Kalau bayarkan zakat fitrah apa salahnya? Nggak apa-apa. Ustazah, pecah bisul mengeluarkan darah dan nanah batal nggak? Batal apa nih Mbak? Kalau puasa yang nggak batal. Batal apa nih teman-teman? Coba diperjelas pertanyaannya. Batal nggak? Batal wudhunya kah? Batal sholatnya kah? Batal puasanya kah? Keluar darah dan nanah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau wudhu tergantung. Ketika darah dan nanah yang pecah itu, misalnya di sini bisul, darahnya nempel ke sini, maka itu wudhunya batal. Najisnya najis mutlak ya. Tapi ketika dia masih di kawasan yang sakit dan tidak berceceran kemana-mana, itu najis maafu, najis yang dimaafkan. Oke. Nah jadi Mbak pengen tanya batal apa nih sekarang nih ya. Darah dan nanah itu adalah najis ya. Tetapi ketika darah dan nanah itu hanya berada pada wilayah yang sakit, maka dia najis maafu, najis yang dimaafkan. Sama dengan jerawat. Jerawat itu isinya darah dan nanah. Jika dia pecah dan dia cuman berada di wilayah yang itu saja, dia nggak nempel kemana-mana, maka itu najis maafu,
ma'fu, najis yang dimaafkan. Ya kan? Sama dengan ambeien. Ambeien itu darah dan nanah. Jika dia berada pada wilayah yang sakit, lalu kemudian tidak kemana-mana dan cuman kena celana bagian yang sakit, dia tidak batal wudhu. Ya, kalau batal puasa udah jelas enggak mbak ya, gitu ya. Oke gitu ya guys, Ustazah. Oke. Saat mandi air tidak sengaja bau masuk ke kuping. Kalau tidak sengaja tentu tidak batal. Cuman lain kali mandinya hati-hati ya. Kena darah nyamuk. Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tidak masalah, sama dengan bulu kucing. Bulu kucing adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan darah bisul, darah jerawat, najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ustazah, iya. Nah, Mbak Ayu satu niat satu amal. Jangan gabung-gabung niat. Sengaja aku puasa ganti plus puasa Daud plus Senin Kamis plus puasa Nazar. Jangan ya. Satu niat satu amal aja. Ayyakuna lillah, ayyakuna lisunnah. Satu niat satu amal ya. Oke Ustazah, kalau suami diem aja karena kesel diajak ngomong juga diem, saya harus gimana ya? Diem sebentar sampai situasi itu membaik. Diem itu bukan berarti marah, tapi memberi ruang pada diri untuk koreksi. Oke ya Ustazah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu ya. Yang udah biasa puasa Daud, Syawal dulu ya. Nggak usah langsung aja puasa Daud, nggak jadi masalah ya. Langsung aja puasa Daud, tidak jadi masalah ya. Oke ya Ustazah, zakat mal diberikan kepada siapa? Zakat itu boleh diberikan kepada siapapun ya guys. Zakat itu boleh diberikan kepada siapapun ya guys. Nah, jadi selagi dia fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke ya Ustazah. Diberi orang sembako berpenghasilan haram. Itu bukan urusan kita. Apa yang dia minta, apa yang dia beri, apa yang dia berikan, itu sudah menjadi hak kita ya. Tidak perlu dikaji-kaji halal haram gak nih, halal haram gak nih. Dia ke kita tetap sedekah, dia ke keharamannya tetap dapat dosa ya. Ustazah, jika sholat berjemaah perempuan, imam perempuan kentut, bagaimana cara keluar dari barisan? Keluar aja, mundur ke belakang dan keluar seperti biasa ya. Ustazah, aman ya. Saya baca Quran tapi hati saya tidak di Al-Quran. Gimana ya? Tinggal ditingkatin aja kekhusyukannya. Walaupun hati mbak kemana-mana, tetap dapat pahala kok. Cuman usahakan bacanya yang benar ya. Walaupun terbata-bata, tetap dapat pahala kok. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya baca Quran dapat pahala. Oke, gitu ya Ustazah. Cara memberitahu makmum, maksudnya gimana? Ustazah, air akuarium yang ada ikannya najis enggak? Tidak. Kenapa dipikirkan? Ya, Ustazah, sebentar ya. Sehabis mengaminkan doa kunut, tangan mengusap wajah, boleh iya, boleh tidak, enggak ada masalah ya. Ibu saya uzur, tua, tidak mampu puasa. Bolehkah saya bayarkan fidyah untuknya? Apakah dia sudah pikun? Kalau dia pikun, tidak perlu bayarkan dia fidyah karena dia sudah pikun. Tapi kalau dia tidak pikun, boleh bayarkan fidyahnya. Fidyah itu 1 hari 7 on ya, kali 30 hari berarti 21 kg ya. 7 kali 3 21 kilo, kasih ke fakir atau miskin ya. Oke ya guys. Nah aman ya Ustazah. Sehat selalu ya. Bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Bersentuhan wudhu dengan suami
ulama berbeda pendapat ya. Ya, Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak ya. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak ya. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, bagaimana cara menghindarkan penyakit was-was di dalam sholat? Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul atau was-was dalam ibadah itu abaikan. Waduh, aku udah rakaat keberapa ya? Aduh, tadi Al-Fatihahku udah bener gak sih? Udah bener gak sih? Abaikan, oke? Abaikan ya, oke, abaikan, oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana cara memberitahu makmum kalau kita keluar di barisan karena kentut? Nggak usah diberitahu, keluar aja. Nanti makmumnya udah ngerti, dia akan maju menggantikan sebagai imam. Nggak perlu teman-teman, woi besti, aku kentut nih ya. Nggak usah, woi aku kentut ya cuy. Ya, nggak usah, dia ngerti kok. Mau teman-teman keluar karena sakit perut, kok karena kentut. Mau dia keluar lagi nyari maknya, ya kan. Yang penting kalau seandainya teman-teman keluar, dia maju kok. Nggak perlu dia validasi dan verifikasi lu keluar kenapa, nggak usah ngobrol dulu kan, nanti dia maju, nggak usah ngasih tahu, keluar aja guys ya, keluar aja ya kan. Nah ya kan, nggak usah pula rapat pleno dulu, aduh saya pengen buang air kecil, keluar, nanti makmumnya yang akan maju ke depan menggantikan posisi teman-teman semua ya. Oke ya, oke, kok aku pula yang ada aja. Bagaimana cara memberitahu makmum bahwa imam itu kentut? Gak usah dikasih tahu sih kentut atau enggak, keluar aja. Oke ya guys ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, ibu saya bayar vidya 1,4 kg bagus. Jadi vidya itu bisa 1 mut 7 on, bisa 2 mut 1,4 kilo. Yang paling bagus itu sama 1,4 kilo ya, itu 2 mut. Cuma bagi sebagian orang merasa berat, maka dia ikut 1 mut. Itu perbedaan mazhab. Nah, Ustazah pilih yang mana? Aku saranin 2 mut 1,4 kilo. Sholat tarawih baca tahiyat akhir apa sampai habis? Ya, Ustazah, bagaimana cara membayar vidya sebulan penuh? 1,4 kg beras kali 30 kali seberapa banyak yang teman-teman tinggalkan, kali aja, kasih ke fakir miskin ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke, Ustazah, oke, bagaimana cara makmum maju? Maju aja seperti biasa. Ustazah, kalau nggak sengaja nginjek kotoran tikus dan kucing, batal nggak wudunya? Batal. Oke, Ustazah, oke, bayar hutang puasa dulu atau puasa Syawal? Nanti kita bahas di dekat-dekat puasa Syawal. Pasti aku akan jawab nanti udah dekat-dekat puasa Syawal. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Masih banyak yang akan kita bahas. Kita akan ketemu nanti dengan Lailatul Qadar, kita akan ketemu dengan puasa Syawal. Tapi pada intinya adalah Syawal duluan atau Qadha duluan terserah. Tidak ada masalah puasa Syawal. Toh Sayyidatina Aisyah juga pernah Qadha di bulan Sya'ban. Jadi tidak harus Qadha dulu baru Syawal. Nanti aku jelaskan lebih detail jika sudah saatnya ya Mbak. Zakat fitrah yang afdol itu dalam bentuk beras atau uang? Kalau afdol dalam bentuk makanan, karena dalam bentuk uang itu adalah pendapat Imam Hanafi. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. HB ku kan selalu rendah, lalu kalau duduk pas HB-nya turun, aku sholatnya sambil duduk, nggak ada masalah. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk dan telentang ya. Oke, Ustazah, oke, iya gitu ya. Zakat mal sebagian dikasih ke sebagai tip ojol bisa nggak? Kayaknya aku nggak berani bilang bisa. Karena bisa jadi ojol tuh orang kaya.
Sementara zakat itu hanya boleh ke fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Hati-hati kalau nyerahkan zakat Mbak, yang pasti Mbak harus make sure orang itu benar-benar orang miskin ya. Kalau Mbak nggak bisa pastiin nggak usah. Ustazah, gimana caranya di sekitar aku banyak yang nggak puasa, malahan sengaja santai tidak menghargai. Biarlah itu menjadi urusan mereka. Kalau Mbak bisa ingatkan, Mbak ingatkan. Kalau Mbak nggak usah pikirin. Yang penting Mbak fokus aja dengan ibadah Mbak, supaya kita terlepas daripada hal-hal yang seperti menghakimi orang lain. Yang penting diingatkan. Kalau nggak diingatkan, kalau dia nggak mau diingatkan, yang sudah nggak usah pusing. Yang penting kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas sikap orang lain. Kita diminta pertanggungjawaban atas sikap kita aja. Oke. Kalau ada rasa kesal dengan dosanya, rasa kesal dengan kemaksiatan dia, itu wajar, bagus, tapi nggak usah sampai kita pula yang derita karena itu ya Mbak. Ustazah, oke. Apakah kalau baca Al-Quran di rumah harus berkerudung? Kalau teman-teman ketemu manusia yang dihargai pakai kerudung kan, maka ketemu Allah pakai kerudung lah, supaya kita lebih memantaskan Allah di atas segala-galanya. Oke. Ustazah, oke. Bukan cuman fakir miskin, ada 8 yang berhak menerima zakat, jelas. Tetapi jangankan 8-8-nya saya jelaskan, 2 aja mereka udah pusing nyarinya. Yang lebih dekat dengan kita ini adalah fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, atau Pak Rohma, kalau kita mau jelaskan semuanya bisa, seperti mereka harus cari mu'alaf dan itu sulit mereka mencarinya. Atau mereka harus mencari orang fisabilillah seperti ulama, ustadz, atau anak pesantren. Sulit. Jadi intinya adalah khatibun nas biqadri ukulihim ya. Hajarkan sesuai dengan kemampuan. Jadi carilah fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Kalau nggak ada orang fakir, orang miskin, cari mu'alaf. Kalau nggak ada mu'alaf, cari anak santri, anak tahfiz, kan lebih sulit lagi. Oke ya, Ustazah, fakir tapi nggak puasa boleh nggak diberi zakat? Puasa atau nggak puasanya dia itu adalah urusan dia dengan Allah. Selagi dia fakir, yaitu dia tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup uangnya, dia boleh diberikan zakat ya. Oke, aman ya. Kalau bayar kafarot bisa dicicil atau harus sekaligus? Bayarnya pakai apa? Pakai puasa atau pakai apa? Mau pakai puasa atau pakai makan dan pakaian? Coba biar bisa aku jawab gitu. Bang, bayarnya kalau sebentar. Kalau pakai beras bisa dicicil, kalau dia pakai puasa nggak boleh dicicil ya. Teman-teman yang berhubungan badan di siang Ramadan, teman-teman akan berdosa besar sampai teman-teman membayar kafarot. Nah, kafarot itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah puasa 60 hari berturut-turut ya. Nah, itu nggak boleh dicicil. Kemudian kecuali haid. Kemudian yang kedua adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. 1 orangnya 7 kali 60 orang berarti 42 kg. Atau teman-teman boleh memberikan pakaian ke 60 orang fakir miskin. Ya, kemudian 60 orang fakir miskin berarti sesuai dengan harga pakaian yang kita pakai. Berarti kalau 200.000 kali 60 ya 12 juta ya. Jadi apa nih yang Mbak mau cicil apa? Ustazah, batalkah wudhu jika bersentuhan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Terserah teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa boleh fidyah dikasih sama saudara kandung? Boleh, selagi dia fakir miskin ya. Kalau fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Bagaimana cara Ustazah, sebentar ya. Lagi puasa ada tamu salaman, batal nggak? Lagi puasa ada tamu salaman, batal nggak? Salaman batal nggak?
Lagi puasa, ada tamu, salaman, batal nggak? Eh, Batal mbak, kalau sambil makan kurma salamannya. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Bacaan ruku dan sujud boleh nggak? Oke, ya nggak batal dong. Kan cuman salaman cuy. Iya kan, nggak batal dong. Oh, dia laki-laki, kita perempuan, status hukumnya tidak batal dong. Ya, status hukumnya hanya ada pendapat yang mengatakan tidak boleh bersalaman. Oke ya, oke. Yeay, sambil makan kurma batal. Iya, teman lawan jenis juga nggak batal, nggak ke situ arahnya. Lawan jenis nggak ke situ arahnya, bukan batal arahnya ya. Oke ya, iya. Teman-teman udah pada makan malam belum? Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, lagi goreng ketawa dengan pertanyaan, nggak apa-apa ya, bercanda saja itu mbaknya ya. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol aja kan guys, nggak apa-apa. Ada yang lucu-lucu dikit ya, kita sedekah sedekah ya, kita ngobrol aja sih. Oke ya, Ustazah, sedekah sedekah apa namanya, ngobrol ya Ustazah. Oke. Ustazah, apa pula panggil-panggil? Ustazah, ketawa batal puasa enggak? Mana ada ketawa batal puasa? Agak lain pun Mbak Eli ini, guys. Oke ya. Ustazah, di sini biasanya zakat fitrah ke masjid, boleh aja, enggak masalah. Nanti orang masjid itu akan ngasih kok ke fakir dan miskin, enggak masalah ya. Oke. Ustazah, mau hatam Quran tapi haid, ya udah lanjutkan dari handphone ya. Ustazah, kalau sholat taraweh 20 rakaat, oke. Lalu saya cuma 8 rakaat. Lalu kemudian saya witirnya di rumah. Dapat nggak pahala berjemaahnya? Dapat dong, dapat dong, dapat ya. Oke, Ustazah, zakat mal dikasih ke anak yatim, zakat nggak boleh ke anak yatim ya. Oke, nah jadi zakat itu hanya boleh ke fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Apakah menangis membatalkan puasa? Nangis tidak membatalkan puasa ya. Nangis tidak membatalkan puasa kecuali menelan air mata ya. Ustazah, gula darah saya, diabetes mama saya 347. Oh. Woi, testimoni rupanya. Aku kira nanyain soal diabetes cuy. Ya, diabetes mama saya 347, sekarang turun ke 120. Testimoni madu rupanya. Alhamdulillah, akasia sangat membantu. Masya Allah ya. Dari 347 diabetesnya kurang ke 120, minum terus madunya sampai nanti di angka 80-an. Tuh, normal, mantap ya. Diminum terus madunya ya. Yang belum beli madu boleh beli madunya nanti ya. Ustazah, batal nggak? Saya lagi mandi kepleset nggak sengaja ketelan gayung seair. Bukan ketelan gayung seair, ketelan air segayung. Nulis aja nggak lurus cuy. Ya, bukan ketelan gayung seair, ketelan air segayung. Sinilah aku nanya sendiri apa ya teman-teman ya. Jadi sanggul daripada ringletku tanggal tuh. Ya, siap Mbak Epo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Anik ya. Oke, siap Bu Wiwi ya, siap Mbak Nur Korotul. Oke ya, siap Mbak Ibu Maunah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Kita doa dulu, Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman yang mau tanya, boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Yaitu seputar di dalam dan luar Ramadan, bebas-bebas aja ya. Yang penting enjoy, relax, kita belajar bersama di akun ini ya. Kira-kira aku boleh mulai jawab nggak nih pertanyaan teman-teman semua nih? Kira-kira aku boleh mulai jawab? Boleh ya, tadi ada yang bertanya di awal ya. Oke ya, amin amin Bu Wiwi, aku sehat banget ya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Tadi ada yang nanya, Ustazah, bacaan ruku dan sujud kok kayaknya imam cepet banget.
Nah, memang bacaan ruku dan sujud itu, dalam hal itu ulama memang berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud itu satu kali saja memang. Ya, tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tapi keduanya sepakat kalau sholatnya berjemaah, yaitu 3 kali cukup, kalau sholatnya sendiri lebih dari 3 kali itu bagus. Oke, paham ya? Oke, ya teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Teman-teman boleh tanya aja, ada yang mau ditanyakan. Jadi boleh aja sih. Kalau teman-teman buru-buru satu aja boleh. Bolehkah sikat gigi sampai jam berapa? Jadi gini ya, sikat gigi itu sebenarnya nggak jadi problem. Yang jadi problem adalah kalau dia ketelan. Maka untuk lebih bagusnya ya, agar lebih bagusnya teman-teman gosok gigi itu habis subuh aja. Gosok giginya sebelum subuh, lalu kemudian nanti gosok gigi lagi habis maghrib. Nah, karena kalau teman-teman gosok gigi di siang hari itu karena kalau teman-teman gosok giginya di siang hari, itu efek sampingnya nanti takutnya ketelan. Sementara kita udah berusaha untuk menjaga semuanya. Ya, mikrofonnya udah, oke. Kalau zikir setelah sholat apa ya? Zikir setelah sholat itu bebas aja. Ya, mau subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya. Kalau suntik vitamin saat Ramadan jangan syubhat. Suntik vitamin itu syubhat ya, jangan dilakukan karena membuat kita menjadi kuat. Bolehkah taraweh di rumah jam 2 malam? Boleh. Taraweh itu boleh dikerjakan di rumah ya. Waktu taraweh itu terpapar dari azan subuh, terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Nah itu adalah waktu taraweh ya, waktunya panjang. Makanya kalau teman-teman gak bisa taraweh di masjid, boleh taraweh di rumah. Misalnya kalau seandainya anaknya sakit atau anaknya masih anak kecil, biarkan dulu anaknya tidur lalu teman-teman sholat. Itu bisa ya. Ustazah kalau baca Al-Quran 15 juz dan udah lama belum disambung, boleh disambung. Apakah orang menzolimi kita ada doanya agar dia tersungkur? Tidak ada. Ya, jangan ya. Memang doa kepada orang zolim itu mustajab. Tapi jangan ambil juga untuk mendoakan orang itu untuk berlaku buruk. Ya, bahwa kita doakan atau tidak dia tetap akan mendapatkan keburukan. Lebih bagus kita tahan diri kita untuk tidak mendoakan yang buruk ya. Ustazah, taraweh sendiri apa boleh? Boleh. Taraweh sendiri di rumah boleh. Ya, kan minimal 8 rakaat. Lakukan dua 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 dua. Totalnya 8 rakaat ya. Dua 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 dua. Totalnya 8 rakaat ya. Nah, lakukan aja sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja, nggak ada bedanya ya. Oke, Ustazah, apakah kalau ngaji Quran mesti dalam keadaan berudu? Kalau Qurannya full Arab, usahakan berudu. Kalau bercampur dengan bahasa Indonesia boleh tanpa wudu ya. Oke, Ustazah, penghasilan batas minimal penghasilan ya. Kalau penghasilannya lebih dari 14 juta baru wajib zakat ya. Gimana solusinya? Hutang Ramadan belum terbayar, keburu Ramadan lagi. Jangan kayak gitu lagi ya. Supaya hidup kita tuh berkah ya. Patutlah hidup kita gini-gini aja karena kita tidak menjalankan haknya Allah. Yang lalu biar berlalu, ke depan aku nggak pengen teman-teman punya sifat tidak mau mengganti puasa. Nggak ganti puasa itu kan cuman ganti puasa itu kan cuman sebentar. Waktu menggantinya Mbak Tania, betul. Waktu menggantinya 330 hari. Dan kalau teman-teman misalnya nih, tahun lalu aku nggak puasa 10 hari. Aku baru kemudian aku baru ganti 5 hari. 5 hari lagi bisa diganti di tahun depan tetapi kena fidyah 5. Jadi 5 puasa dan 5 fidyah ya. Ustazah, tahiyat akhir dibaca tahiyat akhir boleh nggak? Tahiyat akhir dibaca tahiyat akhir boleh nggak? Maksudnya apa? Saya haid 10 hari terus saya puasa. Tiba-tiba keluar kuning ya. Oke. Kalau kuning itu masih haid. Kalau seandainya dia flek coklat atau hitam itu adalah haid beneran ya.
maksimal 15 hari. Kalau udah 15 hari, maka mandilah. Hari ke-16, 17, 18 maka itu adalah istihadah. Kalau dia istihadah, teman-teman boleh sekali untuk tetap berpuasa dan kemudian untuk tetap sholat dan seterusnya ya. Ustazah kalau bangun kesiangan mandi junub padahal sudah niat puasa. Kalau bangun betul-betul nggak sengaja kesiangan maka teman-teman boleh mandi dan lanjutkan puasa. Boleh kentut masih zikir nggak ada masalah. Zikir tidak wajib wudhu ya. Yang penting teman-teman salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam ke kanan setelah itu buang angin. Tut gitu kan. Maka salam ke kiri itu nggak wajib ya. Jadi setelah itu mau dilanjutkan zikirnya nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Kalau bohong untuk batu teman agar dia tidak pinjam uangnya alasan ada utang sama saya. Maksudnya gimana? Aku kurang paham. Kurang paham maksudnya gimana Mbak? Oke. Ustazah, oke ya. Ustazah mau tanya kalau kurban untuk orang tua yang meninggal boleh, nggak jadi masalah. Atau kurban aja atas nama kita dan doakan pahalanya untuk orang meninggal. Hanya mami dosen, zakat itu pribadi-pribadi Mbak, bukan berdua ya. Pribadi yang namanya zakat itu kan fardu ain Mbak. Ya, kalau pribadi ya, kalau suaminya cuma 5 juta ya nggak wajib zakat. Ya istrinya 20 juta ya istrinya yang wajib zakat. Ustazah, gimana kalau ambil air wudhu dan kita kumur-kumur? Baik, kumur-kumur itu sebenarnya nggak masalah. Yang masalah adalah kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan maka puasanya batal. Nah, sementara kumur-kumur itu juga bukan rukun wudhu. Sebenarnya nggak pakai kumur-kumur, sholatnya tetap sah. Tapi daripada kumur-kumur batal, takutnya ya sementara pahalanya juga nggak seberapa, lebih bagus jangan kumur-kumur di zuhur dan asar. Kumur-kumurnya juga dilakukan di subuh, maghrib dan isya saja. Itu jauh lebih hati-hati. Tapi kalau teman-teman pengen kumur-kumur silahkan, asal jangan batal ya. Ustazah, oke ya, oke sebentar ya, oke. Zakat perhiasan 500 gram, apakah setiap tahun atau sekali seumur hidup? Kalau perhiasan sekali seumur hidup, kalau batangan emasnya setiap tahun selagi di atas 85 gram. Fidyah ke keluarga selagi dia fakir dan miskin boleh, oke gitu ya. Oke aman ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di sesi terakhir siang ini ya. Oke, Ustazah, oke, menelan air liur saat berpuasa. Menelan air liur, menelan air ludah, menelan sisa makanan, menelan dahak, ya itu tidak membatalkan puasa karena tidak bisa menghilangkan dahaga. Oke. Ustazah, mandi junub sikat gigi dulu apa mandi dulu? Terserah Mbak aja mau yang mana duluan ya. Ustazah, kalau punya cicilan KPR kita mau umroh bisa nggak? Saranku jangan dulu umroh sebelum hutang ribanya lunas. Karena Sayyidatina Aisyah pernah berkata bahwa meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Riba hutang rumah KPR itu adalah riba dan itu dosanya besar. Daripada teman-teman pergi umroh 30 juta bagus teman-teman ngebom tuh hutang ribanya. Iya kan? Nah itu riba itu besar ya lumayan lah kalau bunganya nanti berkurang pokoknya berkurang setelah dibom 30 juta. Ya, Ustazah sikat gigi setelah subuh batal puasa enggak? Tergantung kalau ketelan ya batal kalau enggak ya enggak batal ya. Ustazah, oke, kalau suami sakit dan gak puasa dari awal Ramadan, bayar hutang puasa atau fidyah? Tergantung Mbak, kalau dia sakit terus ya dia fidyah. Kalau dia ada kemungkinan sembuh ya silahkan kodo daripada dia mengeluarkan uang untuk fidyah. Fidyah itu sebanyak 7 on beras satu harinya. Kali 30 hari ya berarti 27 kilogram kasih kepada fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Ustazah kalau punya GERD berobat tapi tetap kambuh saat puasa, tidak bisa puasa.
Setiap puasa GERD, setiap puasa lambung, setiap puasa GERD, setiap puasa lambung, maka boleh bayar fidyah. Satu harinya 7 on kali 30 hari 21 kilogram. Saran aku minum madu akasia yang aku spill udah membantu ribuan orang yang asam lambung. Sehingga dia tetap bisa berpuasa, bahkan puasa Daud loh. Nanti aku spill madunya termasuk teman-teman yang hipertensi atau kolesterol dan lainnya. Ustazah, kalau saat rokaat terakhir sholat menahan buang air besar. Menahan buang air besar tidak sampai membatalkan sholat. Termasuk menahan buang angin. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Nah cuman makruh saja. Bagusnya teman-teman buang saja dan kemudian ambil wudhu lagi. Oke, Ustazah, oke, jadi kayak gitu ya. Menutup mata dalam sholat jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan sholat itu tutup mata, tutup bibir. Jangan, tapi bukalah mata, bukalah bibir. Ya, karena supaya bacaan kita mengontrol ya, dikontrol oleh bibir kita. Oke, tahajud mepet rokaat terakhir dengar azan, batalkan saja. Nggak ada manfaatnya juga. Oke, karena batas waktunya sudah habis ya. Ustazah, oke, menutup mata kalau zikir dan berdoa nggak apa-apa. Asal jangan sewaktu sholat ya. Oke, katanya ada yang bilang haram sholat subuh, sholat duha kalau nggak sholat subuh. Salah itu. Hati-hati kalau ngelihat video ya. Juga ada yang bilang tidak boleh puasa sunnah kalau belum kodo. Tidak boleh sholat sunnah kalau belum kodo sholat. Tidak boleh sedekah kalau belum bayar hutang. Itu nggak seperti itu cara Islam memandangnya guys. Islam itu memandang al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Hitung itu satu persatu. Dia sedekah dapat pahala, dia nggak bayar hutang, dia berdosa. Dia sedekah dia dapat pahala, dia nggak bayar hutang, dia berdosa. Nah nanti tinggal dihitung tuh mana berat dosa dan pahalanya, oke? Nah jadi nggak ada ceritanya begitu ya. Oke Ustazah, rokaat terakhir jari-jari kelihatan. Apakah sholatnya batal? Keluar rambut dalam sholat, keluar jempol saat sholat, mukenanya melorot saat sholat. Itu semua tinggal diperbaiki. Dalam fikih sunnah Said Sabik tidak membatalkan sholat karena ketidaksengajaan. Sholat subuh nggak pakai doa kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau pakai kunut boleh, kalau nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Suami tidak puasa karena pekerjaan berdosa, wajib berpuasa. Rasulullah dan para sahabat pada masanya berperang dan tetap berpuasa, kecuali dia sakit. Oke. Ustazah, istihadah tiap mau sholat wajib mandi nggak? Enggak. Kalau udah istihadah nggak wajib mandi lagi. Mandinya cuma sekali di hari ke-15. Haid sampai 15 hari itu adalah haid. Nanti hari ke-15 dia mandi suci dari haid. Hari ke-16, 17, 18 itu istihadah. Dia boleh sholat, dia boleh puasa dan seterusnya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau lagi sholat makan permen boleh nggak? Tidak boleh. Oke, saya sakit lambung nggak bisa puasa, bayar fidyah apa masih mengganti puasa? Enggak, kalau sudah tidak sanggup lagi puasa sama sekali, setiap puasa sakit, setiap puasa lambung, setiap puasa GERD. Ya kalau udah sakit terus kayak gitu mbak, maka mbak boleh bayar fidyah. Kalau udah fidyah, fidyah aja. Saranku nanti boleh minum madu akasia kita. Bahkan ada teman-teman kita nggak bisa puasa loh, setelah minum madu itu bisa puasa Daud. Ngeri ya. Haid istriku sudah 15 hari. Katanya masih keluar dikit. Berarti memang masih istihadah pak. Hari ke-15 dia boleh mandi. Hari ke-16, 17, 18 dia itu istihadah. Dia udah boleh sholat ya pak. Ustazah, oke, nah gitu ya. Oke, sebentar. Beli rumah di KPR Syariah, aku tetap nggak nyaranin karena tetap ada selisih harga ya. Ustazah, marah-marah ketika puasa, apakah membatalkan? Oke, jadi gini, korek kuping, korek hidung, menelan sisa makanan, menelan air liur, menelan dahak, buang angin, ya kemudian menangis, marah, gosip, gibah, itu semua tidak membatalkan puasa. Cuman marahnya berdosa, gosipnya berdosa.
Ghibahnya berdosa, tapi tidak membatalkan puasa. Lu yang membatalkan puasa apa? Pergi aja ke fikihnya. Fikih yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Oke, gila, berhubungan badan, iya kan? Kemudian muntah dengan sengaja, iya kan? Selebih itu tidak batal ya guys, selebihnya tidak batal. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang gak jelas dalilnya ya. Ustazah, cara sholat jamaah Mbak Umu, coba lihat TikTok aku Mbak. Nah di pojok kiri atas dari TikTok aku itu ada cara jamak kosor dalam sholat. Teman-teman coba cek video TikTok aku, itu sudah ada 9.000 video buat teman-teman. Atau di channel YouTube aku yang terlambat hadir, bahwa rekaman daripada video tanya jawab aku udah aku upload ke channel YouTube-nya aku, Ustazah DR Nela Luki. Boleh teman-teman subscribe aja, cari yang subscribernya 500.000 ya, sehingga kita bisa berteman di TikTok dan di YouTube ya guys. Oke, Ustazah, cara bayar vidya 1 hari 7 on kali 30 hari berarti 21 kilogram. 21 kilogram beras kasih ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja enggak cukup uangnya. Boleh angsur setiap hari, boleh sekaligus. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Mandi junub pakai air hangat gak masalah ya. Oke. Ustazah, kalau kita cuma wudhu gak mandi wajib, boleh puasa gak? Mbak habis junub gak? Kalau habis junub ya harus mandi. Kalau nggak mandi ya nggak bisa Mbak. Oke. Sholat tidak baca iftitah. Semua jenis sholat itu tidak wajib iftitah. Ya, sholat itu iftitah itu hanya sunnah ya pada semua jenis sholat. Ya, jadi tapi kalau nggak baca iftitah sayang aja sih Mbak ya. Kalau nggak baca iftitah ya sayang aja sih karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke ya. Parfum besok jam 7 ya Mbak Dia ya. Ustazah, oke ya, saya lakukan sholat di mobil. Lalu ada waktu boleh sholat lagi nggak? Nggak usah. Kalau udah sholat di mobil ya udah nggak ada masalah. Sholat tarawehnya di rumah tapi sholatnya nggak ganti ayat pendek. Sampai akhir kul 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 terus. Sampai masuk liang lahat kul 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 terus. Jawabannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya jadi nggak masalah ya. Apakah kalau istihadah puasa? Ya, puasalah. Ya puasalah ya guys, puasalah ya. Istihadah itu haid gak teratur ya. Nah susah kan kalau istihadah kan? Keputihan susah kan? Harus cebok setiap mau sholat. Istihadah haid gak teratur bikin pusing kan? Nah nanti ada rezeki boleh minum madu akasia. Ustazah, masa untuk yang tidak puasa tergantung siapa yang gak puasa. Ketika dia tidak berpuasa padahal dia wajib berpuasa, kita tidak boleh masakin buat dia. Berarti kita bertolong menolong dalam keburukan. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena sakit, dia tidak berpuasa karena haid, dia tidak berpuasa karena demam, ya boleh kita masakkan, gak masalah ya. Ya, yang nggak boleh itu adalah kita memasakkan untuk orang yang untuk makan siangnya sementara dia kuat berpuasa. Oke. Ustazah, oke. Boleh pegang mushaf saat istihadah? Boleh ya. Bolehkah mencicipi makanan di lidah lalu kemudian dilepehkan lagi? Boleh ya. Ustazah, waktu tidur sedang baca Quran ngantuk tidur sebentar. Baca lagi boleh? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, baca Quran kalau full Arab dianjurkan wudhu. Kalau bercampur dengan bahasa Indonesia nggak wudhu nggak apa-apa. Ustazah, oke, terasa haid jam zuhur. Belum sholat karena di pasar. Apakah harus dikodo? Terasa haid, udah haid kok sholat lagi mbak? Ustazah, oke, kalau cek darah tidak batal puasa. Ustazah, boleh ya kalau sholat tahajud sebelum subuh? Batas taraweh, siap Mbak Angcas. Batas witir, batas tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan sholat itu semua ya. Contoh misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 4. Teman-teman tahajud dulu 2 rakaat. Lalu teman-teman lanjutkan misalnya dengan witir 1 rakaat, why not? Gak ada masalah. Oke. Puasa saat istihadah apa harus kodo?
Saat istihadah harus puasa, nggak perlu kodo. Oke guys, istihadah itu aku jelasin pelan-pelan. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. 1 sampai 15 itu istihadah. Oke. Maaf, 1 sampai 15 itu adalah haid. Hari ke-15 mandi haid kayak biasa. Setelah itu wajib puasa. Setelah itu wajib sholat. Setelah itu boleh tawaf. Setelah itu boleh baca Quran. Istihadah biarkan darahnya keluar. Tapi itu bukan darah haid lagi. Harus sholat, harus puasa. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Menelan sisa makanan tidak membatalkan puasa. Oke, Ustazah, oke ya, oke. Apa benar kalau pakai parfum saat puasa hukumnya makruh? Tidak benar. Ustazah, saya masih minum pas azan. Ke depan jangan lagi. Karena batas daripada, batas daripada aku dan kamu. Batas daripada puasa adalah azan subuh. Oke. Ustazah, oke. Tolong cara sholat berjemaah. Oke, jadi gini sholat berjemaah. Ketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Ketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca ayat pendek, Al-Fatihah, maka makmumnya baca, ketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, maka makmumnya diam. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Lalu ketika imamnya cepat ayat pendeknya, sementara makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya ruku aja ikut imam ya. Kalau sudah menopause lalu haid lagi usia, apakah boleh puasa? Kalau haid beneran tidak. Kalau bayar zakat ke keluarga, haruskah dibunyikan zakat? Gak perlu. Zakat gak wajib ijab kabul. Baca Al-Quran boleh sambil tiduran. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, saya sakit lutut, saya nggak bisa sholat. Sholat aja walaupun duduk. Ya, ada dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalqian. Kalau nggak bisa ya telentang. Imam Al-Fatihah, makmum belum selesai iftitah, diam. Karena saat imam baca Al-Fatihah, teman-teman diam. Oke. Ustazah, oke, ya. Dah. Ustazah, oke. Kalau baca iftitah belum selesai, imam baca Al-Fatihah, diam, kau usah lanjutkan iftitahnya. Dengerin aja imamnya baca Al-Fatihah. Lalu ketika imamnya baca ayat pendek, baru teman-teman baca Al-Fatihah. Rupanya imamnya cepet banget nih ayat pendeknya, maka teman-teman ruku ikut imam. Tapi kalau imamnya panjang kali ayat pendeknya, teman-teman boleh dengerin aja ayat pendeknya. Karena kebetulan teman-teman udah selesai Al-Fatihahnya. Ustazah, tapi kalau di Arab pada lari-lari minum kalau dengar azan. Lari-lari minum maksudnya gimana? Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Bolehkah mengikat rambut dalam sholat? Tidak boleh bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh mengikat rambut dalam sholat. Kalau perempuan boleh. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Tadarus itu ramai-ramai. Kalau sendiri tidak dibilang tadarus. Tergantung. Kalau sendiri dia belajar pelan-pelan. Dia baca Arabnya. Lalu dia baca Latinnya. Dia baca Arabnya dulu. Lalu dia baca Latinnya. Pelan-pelan dia belajar. Atau dia belajar dari YouTube. Atau dia belajar dari live. Itu tadarus. Tadarus itu belajar. Sendiri atau bersama dia tetap belajar. Iya kan? Nah, Ustazah berapa besaran bayar fidyah? 1 hari 7 on beras. Kali 30 hari berarti 21 kilo. Oke. Bolehkah wanita jadi imam di rumah? Tentu boleh ya. Ustazah katanya ada madu lambung. Bukan madu lambung. Madu akasia ada.
Hipertensi kayak tadi haid nggak lancar, nanti beli madunya, dia masih ada promo Ramadan ekstra seru. Dan beli madu kalau di showcase mahal. Makanya kalau beli di live aku dia lebih murah, apalagi beli dua itu jauh lebih murah. Aku cuma sediakan sedikit waktu membantu teman-teman untuk punya madunya. Oke. Ustazah, cara sujud wanita dengan laki-laki apakah sama? Beda. Coba lihat YouTube aku tentang cara sholat yang benar. Nanti ada jemaah yang mempraktekannya ya. Haid lebih dari 15 hari, bolehkah puasa? Nah ini kan banyak kali teman-teman yang istihadah. Kenapa? Teman-teman jaga makan, jaga kesehatan, minum airnya diperbanyak, gak usah banyak pikiran, kurangi micin. Ya, karena istihadah ini repot ini menentukan jadwal sholatnya. Kenapa haidnya lama-lama? Ya, coba dikontrol hormonnya, gak usah banyak pikiran. Ya, sehingga teman-teman bisa haidnya lebih teratur ya. Susah nanti menentukan jadwal sholatnya. Udah kayak gitu kita lelah pula ya kan. Nah, kalau diabetes madunya akasia. Sudah banyak yang normal dengan madu akasia. Diabetes, hipertensinya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa.